Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zuhria Oktasya Kursi, NIM 220231000058. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian paper saya dengan tema moneter yang berjudul Analisis Peran Instrumen Kebijakan Moneter Terhadap Pengembangan UMKM Berbasis Digital di Indonesia. Paper atau artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran instrumen kebijakan moneter dalam pembangunan atau pengembangan UMKM berbasis digital di Indonesia. Instrumen moneter yang melibatkan kebijakan suku bunga, kebijakan kredit, dan kebijakan likuiditas yang diterapkan oleh bank sentral dapat secara langsung mempengaruhi lingkungan keuangan yang mempengaruhi UMKM. Fokus utama dalam artikel ini adalah untuk memahami bagaimana instrumen moneter dapat mendorong pertumbuhan, inovasi, dan keberlanjutan UMKM. UMKM memiliki ketahanan ekonomi yang tinggi sehingga bisa mendukung stabilitas perekonomian. UMKM merupakan unit usaha yang relatif kecil, namun memiliki keunggulan sebagai unit usaha yang berdaya tahan tinggi dan fleksibel terhadap perubahan lingkungan strategis. Hal ini tidak terlepas dari karakteristik produk UMKM yang dekat dengan kebutuhan masyarakat, bahan baku dan sumber daya dari domestik, dan juga exposure resiko yang minimal pada pasar keuangan. UMKM juga menunjukkan fleksibilitas dalam model bisnisnya seperti adopsi teknologi digital yang tercermin dari tren digitalisasi pada UMKM. Karakteristik tersebut menjadikan UMKM dapat menjadi bantalan di periode perlambatan ekonomi, terutama dalam mendorong kinerja sektor yang berkontribusi besar dalam perekonomian dan penyerapan banyak tambahan tenaga kerja informal yang berdampak perlambatan ekonomi. Sebagai salah satu kebijakan, yaitu kebijakan moneter, yakni bank sentral yang memiliki hak atau wewenang untuk mengendalikan jumlah uang beredar dan menjaga stabilitas ekonomi negara. Di sini kebijakan moneter harus mengambil peran dalam pengembangan UMKM berbasis digital. Untuk metodologi penelitian ini melibatkan pengumpulan data sekunder berupa artikel ilmiah yang telah dipublikasikan dalam jurnal-jurnal terindeks. Data tersebut akan dianalisis melalui proses seleksi, kategorisasi, dan sintesis untuk menggali pemahaman yang mendalam mengenai peran instrumen kebijakan moneter terhadap pengembangan UMKM berbasis digital di Indonesia. Seperti pada tabel 1 artikel database, yaitu studi literatur dari Publish or Perish, yaitu aplikasi TOP. Di sini keywordnya saya memakai 5 keyword, yaitu ada monetary instrument, monetary policy, MSMES, dan digital based MSMES. Di sini saya mencari melalui 2 website, yaitu Scopus dan Google Scholar, di mana di sini saya temukan untuk keyword yang monetary ada 200 di Scopus dan juga ada 200 paper di Google Scholar. Untuk kata kunci kedua sama, ada 200 paper dan sama juga di Google Scholar ada 200 paper. Untuk kata kunci yang ketiga sama, ada 200 paper di Scopus dan 200 paper di Google Scholar. Untuk kata kunci yang keempat juga sama, ada 200 paper. Dan untuk kata kunci yang terakhir ada 68 paper di Scopus dan tidak ada di Google Scholar. Tapi saya menganalisis atau menyeleksi paper-paper dari Scopus saja. Jadi jumlah awal artikel atau paper yang saya seleksi mengenai pembahasan dengan tema moneter ini ada 868 paper. Dan selanjutnya yaitu pemetaan bibliografi artikel. Di sini terdapat 5 warna, yaitu ada hijau, ungu, biru, merah, dan orange. Di sini titik terbesar atau titik awal yaitu titik monetary policy, yaitu kebijakan moneter tentunya. Setelah itu beralih ke monetary policy instrument. Di situ ada instrumen kebijakan moneter.
dan beralih lagi pada pembagian instrumennya. Di sini ada pasar, ada impact atau pengaruhnya, dan juga beberapa perannya. Pemetaan bibliografi artikel ini menunjukkan sudah berapa banyak artikel-artikel dengan tema ini sudah dipublikasikan atau dituliskan oleh beberapa peneliti-peneliti terdahulu. Selanjutnya yaitu tinjauan teori. Yang pertama, transmisi moneter melalui jalur kredit. Transmisi kebijakan moneter adalah mekanisme di mana kebijakan moneter mempengaruhi sektor real. Di sini peneliti terdahulu menjelaskan bahwa mekanisme transmisi moneter dapat terjadi melalui banyak cara, yaitu jalur efek suku bunga tradisional atau traditional interest rate effect. Selanjutnya ada jalur efek harga aktif lainnya atau efek harga aset, dan batas kredit atau tampilan kredit. Juga ada transfer uang melalui jalur kredit didistribusikan kembali 5 bagian, yaitu saluran kredit bank, saluran saldo, saluran tingkat harga dan yang tidak dapat diprediksi, dan jaminan likuiditas domestik tangga atau efek likuiditas anggaran. Mengacu pada judul instrumen moneter, Bank Indonesia memiliki beberapa instrumen moneter dalam melakukan kebijakan moneter. Yang pertama ada operasi pasar terbuka atau open market operation, yang kedua ada giro wajib minimum, yang ketiga ada fasilitas diskonto, dan intervensi mata uang asing. Berikut penjelasannya. Yang pertama yaitu operasi pasar terbuka. Operasi pasar terbuka adalah pembelian dan penjualan sekuritas oleh bank sentral mempengaruhi suku bunga. Kegiatan ini terdiri dari 2 kegiatan, yaitu penjualan atau penjual membeli surat berharga termasuk sertifikat Bank Indonesia atau SBI, dan juga sertifikat Bank Syariah Indonesia atau SBIS. Nah, kedua instrumen ini digunakan sebagai instrumen utama dalam kebijakan moneter. Yang kedua yaitu giro wajib minimum, yang merupakan peraturan bank sentral yang mewajibkan bank untuk menyimpan sejumlah dana likuid di rekening giro perbankan Indonesia. Giro wajib minimum ini ditetapkan sebesar persentase tertentu dari kewajiban jangka pendek bank. Jadi semakin rendah persentasenya, maka semakin besar kemampuan bank menggunakan cadangannya untuk memberikan pinjaman kepada publik dan sebaliknya. Yang ketiga yaitu fasilitas diskonto, yang merupakan fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank Indonesia kepada bank dengan tingkat diskonto yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Dengan menetapkan barber yang tinggi, diharapkan bank akan mengurangi kebutuhan bank sentral akan kredit yang pada akhirnya akan mengurangi jumlah uang beredar. Yang terakhir yaitu intervensi valuta asing, yang merupakan kebijakan bank sentral dan bertujuan untuk mempengaruhi jumlah uang beredar atau likuiditas pasar uang dengan cara membeli dan menjual mata uang asing atau cadangan devisa. Jika bank sentral ingin memperketat likuiditas rupiah di pasar uang, maka bank sentral akan menjual cadangan devisanya. Pada slide berikut ini saya akan tampilkan gambar pertumbuhan PDB UMKM. Di sini mengatakan bahwa UMKM dapat menjadi bantalan di periode perlambatan ekonomi, terutama dalam mendorong kinerja sektor yang berkontribusi besar dalam perekonomian, dan penyerapan banyak tambahan tenaga kerja informal yang berdampak pada perlambatan ekonomi. Pada periode Global Financial Crisis atau GFC, di sini pertumbuhan PDB UMKM tercatat tetap tinggi, yakni sebesar 13,6%. Meski melambat dibandingkan dengan pertumbuhan pada 2008 sekitar 24,0%, sementara itu pengalaman pada periode pandemi atau COVID-19 menunjukkan UMKM yang berdampak signifikan akibat penurunan permintaan masih menunjukkan ketahanannya.
dan berpotensi bangkit tumbuh lebih tinggi pasca pandemi COVID-19. Oke, selanjutnya adalah pembahasan peran instrumen kebijakan moneter pada pertumbuhan UMKM di era digital di Indonesia ini. Berbagai kebijakan moneter terus diperkuat untuk mengembangkan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM yang memiliki peran strategis terhadap perekonomian melalui pilar korporatisasi, kapasitas, dan pembiayaan sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi yang kuat dan inklusif. Meningkatnya daya tahan yang lebih tinggi dan kapasitas yang lebih produktif dan inovatif, kebijakan pengembangan UMKM juga didukung oleh sinergi yang harus diperkuat antara Bank Indonesia dengan pemerintah, lembaga keuangan, dan juga para penggiat usaha. Bentuk-bentuk kebijakan atau peran instrumen kebijakan moneter yang diterapkan untuk pengembangan usaha UMKM ini diantaranya yang pertama ada strategi nasional atau Starnas pembangunan UMKM, yaitu pengembangan UMKM yang dilakukan melalui 3 pilar utama, yaitu korporatisasi, kapasitas, dan pembiayaan atau KKP. Pengguna mewujudkan UMKM yang produktif, inovatif, dan adaptif. Kebijakan pengembangan UMKM Bank Indonesia dilakukan melalui korporatisasi, peningkatan kapasitas dan pembiayaan untuk meningkatkan skala ekonomi UMKM, khususnya pada sektor-sektor prioritas untuk mendorong UMKM go ekspor and go digital. Penguatan korporatisasi dalam konteks penguatan kelembagaan UMKM dilakukan untuk meningkatkan produktivitas karena skala usaha yang menjadi lebih ekonomis. Peningkatan kapasitas UMKM dilakukan untuk memperbaiki kapabilitas UMKM baik dari sisi SDM maupun pembangunan usaha agar mampu meningkatkan daya saing. Penguatan akses pembiayaan dilakukan untuk memperluas akses UMKM pada berbagai alternatif sumber permodalan sesuai dengan kebutuhan UMKM. Yang kedua yaitu mengakselerasi pemanfaatan digitalisasi untuk peningkatan kapasitas UMKM. Peningkatan produktivitas dan kapasitas UMKM melalui pemanfaatan digitalisasi baik dari sisi produksi, pemasaran, pembayaran, dan pembiayaan. Bank Indonesia melaksanakan fasilitasi edukasi dan onboarding UMKM binaan untuk UMKM mitra agar terhubung dengan ekosistem digital dengan materi lebih terstruktur dan sistematis sehingga mudah dipahami, diantaranya literasi digital umum, pemasaran digital melalui berbagai platform media sosial, dan proses onboarding di marketplace dan digital payment, serta mengenal konsep agregator online. Bank Indonesia menerapkan digitalisasi dalam promosi produk UMKM dan fasilitasi temu bisnis atau business matching. Di antaranya promosi produk UMKM binaan atau UMKM mitra melalui e-catalog dan pembiayaan dari lembaga keuangan termasuk pelaku Techfin dalam pemeran virtual Karya Kreatif Indonesia 2020 atau KKI. Bank Indonesia juga aktif mengikut sertakan UMKM binaan dan UMKM mitra potensi ekspor dalam berbagai kegiatan promosi perdagangan virtual, baik level nasional maupun internasional. Yang ketiga yaitu peta jalan pengembangan UMKM Bank Indonesia. Upaya peningkatan skala usaha UMKM dilakukan berdasarkan kapabilitas usaha, yaitu UMKM potensial, UMKM sukses, UMKM digital, dan UMKM ekspor. Peningkatan kapasitas UMKM dilakukan secara end-to-end, yaitu sesuai kebutuhan dan
diselaraskan dengan peta jalan pengembangan UMKM dalam rangka mendorong terwujudnya UMKM digital dan UMKM ekspor. Peningkatan kapasitas UMKM mencakup penguatan manajemen usaha, peningkatan kualitas produk, perluasan akses pasar, dan peningkatan kapasitas SDM agar menguasai teknologi digital. Yang keempat yaitu sinergi pembangunan UMKM. Strategi pembangunan UMKM Bank Indonesia merupakan satu kesatuan utuh untuk mendukung strategi pembangunan nasional, termasuk sinergi untuk mendorong UMKM sebagai kekuatan untuk mendukung proses pemulihan perekonomian nasional. Bank Indonesia menyelenggarakan Karya Kreatif Indonesia atau KKI dan berperan sebagai movement manajer pada Gerakan Nasional Bangga Bulan Indonesia atau Gernas BBI, dan implementasi pembangunan UMKM Bank Indonesia dilakukan oleh seluruh kantor perwakilan Bank Indonesia yang bersinergi dengan berbagai pemangku kepanitiaan di pusat dan di daerah. Pelaksanaan rangkaian kegiatan KKI Virtual 2020 melibatkan berbagai kementerian atau lembaga dalam bentuk joint event dalam salah satu bentuk dukungan nyata Bank Indonesia terhadap Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia atau Gernas BBI. Bank Indonesia berperan sebagai movement manager Germas BBI melalui penyelenggaraan berbagai kegiatan digitalisasi UMKM. Di antaranya melalui pemasangan QRIS, edukasi onboarding UMKM, dan penyelenggaraan berbagai kegiatan virtual lainnya. Yang kelima, yaitu Framework Perlindungan Konsumen Bank Indonesia. Perlindungan konsumen Bank Indonesia dilakukan melalui 4 strategic action, yaitu yang pertama pengaturan dan kebijakan, yang kedua pengawasan, yang ketiga penanganan pengaduan, serta yang keempat yaitu edukasi dan literasi. Penguatan perlindungan konsumen Bank Indonesia dilakukan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang didukung oleh stabilitas sistem keuangan melalui kebijakan keuangan inklusif, literasi keuangan, dan perlindungan konsumen. Kerangka perlindungan konsumen baik Bank Indonesia dilakukan dengan perhatikan 3 pilar kebijakan, yaitu yang pertama ada peran Bank Indonesia yang efektif, yang kedua ada kepatuhan penyelenggara, dan yang ketiga ada keberdayaan konsumen. Penguatan perlindungan konsumen tersebut juga didukung oleh kerjasama kelembagaan baik di level nasional maupun internasional serta pengembangan infrastruktur. Penguatan perlindungan konsumen diharapkan dapat menciptakan fungsi perlindungan konsumen yang efektif sehingga mampu menjawab tantangan dan pengembangan inovasi finansial serta digitalisasi produk dan atau layanan jasa keuangan yang lebih mengedepankan kepentingan konsumen. Untuk kesimpulannya, di sini instrumen kebijakan moneter yaitu kebijakan suku bunga yang tepat sangat penting dalam mendorong pengembangan UMKM berbasis digital. Suku bunga yang rendah dapat mendorong UMKM untuk mengakses pinjaman dengan biaya yang terjangkau dan memungkinkan mereka untuk memperoleh dana yang diperlukan untuk pengembangan dan perluasan bisnis digital mereka. Dan untuk kebijakan kredit yang mendukung menjadi faktor kunci dalam mendorong pengembangan UMKM berbasis digital. Kebijakan kredit yang inovatif seperti pembiayaan modal dan peminjaman mikro berbasis digital di sini dapat memberikan akses yang lebih mudah bagi UMKM untuk memperoleh modal yang dibutuhkan dalam menjalankan operasi bisnis digital mereka. Yang selanjutnya yaitu kebijakan likuiditas yang memadai juga penting untuk mendukung pertumbuhan UMKM berbasis digital. Likuiditas yang cukup di pasar keuangan digital dapat memperkuat ekosistem finansial, memastikan ketersediaan dana yang diperlukan untuk pembiayaan, perluasan, atau pengembangan UMKM.
Yang dapat disimpulkan untuk keseluruhannya berdasarkan data-data di atas, yaitu dalam rangka mendorong pertumbuhan UMKM berbasis digital, kerjasama antara pemerintah, regulator, lembaga keuangan, dan pelaku bisnis digital sangat penting. Perlu ada kerangka kerja yang jelas dan koordinasi yang baik untuk mengoptimalkan peran instrumen moneter dalam pengembangan UMKM berbasis digital. Selain itu, kolaborasi dengan penyedia layanan keuangan digital dan pelaku fintech juga penting untuk menciptakan solusi keuangan yang inovatif dan memenuhi kebutuhan UMKM berbasis digital. Sekian pemaparan presentasi dari paper penelitian saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.